Sediakan bagiku, naikkan syukurku, wahai yang kami, tak habis-habisnya kasih dan pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman warga binaan yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dan diizinkan untuk misa live streaming di Gereja Santo Paulus Depok. Tak habis-habis kasih Tuhan Allah kepada kita. Setiap hari kita menerima rahmat-Nya yang baru, kasih-Nya menguatkan kita, Ia memberikan kekuatan bagi kita, karena Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Mari kita naikkan pujian ini, kita mau mengucap syukur bagi Allah Tuhan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih padamu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.
naikkan syukur bagimu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu. Besar. Kita mau katakan sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita percaya Tuhan Allah selalu menyertai kita, selalu mendampingi kita dan memberkati kita, menuntun hidup kita dengan urapan kuasa Roh-Nya. Ia selalu membaharui kita. Biarlah Ia memberkati kita, membentuk kita seturut kehendak Allah. Sesuai dengan rencana Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan berjalan, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini.
Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi, Minggu Biasa, Pekan ke-12. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Bartolomeus Jandu, OFM. Demi kesehatan bersama, umat dimohon untuk tetap memakai masker selama misa berlangsung. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita bersama mendoakan doa sembah sujud dan doa di depan salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku, ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini marilah kita bersama menyambut Romo dan para imam. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satu ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi untuk pertama kalinya dalam misa live streaming seperti ini. Semoga karena rahmat Tuhan, upaya-upaya seperti ini dapat membantu kita semua untuk dapat menghayati iman kita meski COVID yang melanda kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama di dalam Injil, dikisahkan bagaimana Yesus memberikan semacam kaidah, norma atau pedoman yang membantu kita supaya kita dapat membangun relasi secara pantas dan layak dengan sesama dan juga terutama dengan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita juga kadang-kadang kurang menghayati
pedoman atau kaidah yang diberikan oleh Yesus Kristus itu. Karena itu kita jatuh dalam dosa. Marilah di awal perayaan ini kita merendahkan diri dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita dengan hati yang pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, andai kata Engkau tidak menunjukkan jalan, tentu kami tersesat seperti orang buta. Perkenankanlah sabda Yesus Putramu selalu mengarahkan perjalanan kami, agar dapat memasuki sukacita abadi yang Kau janjikan kepada siapapun yang berkehendak baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di desa Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Haleluya, 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 Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti Aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi.
supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 3 ayat Injil Matius ini dilukiskan atau digambarkan sendi-sendi pokok-pokok yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen. Kalau ketiga hal ini kita hayati dalam kehidupan kita, baik dalam membangun relasi dengan sesama dan melaluinya juga membangun relasi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami rahmat dan keselamatan dari Tuhan sendiri. Kita lihat satu persatu apa yang dikatakan di dalam Injil ini. Dalam bagian yang pertama dikatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat kudus itu harus diistimewakan, dan karena itu dia hanya dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Barang-barang kudus itu tidak boleh dibiarkan atau diberikan kepada anjing. Sama seperti di dalam Injil ketika seorang ibu yang mau mengambil remah-remah nasi yang jatuh dari meja ini untuk dimakannya, lalu Yesus berkata, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Anjing itu digambarkan sebagai binatang yang najis, binatang yang tidak pantas, atau kalau dikaitkan dengan kehidupan rohani sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik itu anjing itu artinya orang yang tidak beriman. Dan dalam dunia Yahudi itu, dalam adat Yahudi itu, anjing dan babi nanti akan disebut itu adalah sebagai binatang yang najis. Karena itu kalau bahan persembahan daging yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu jangan diberikan kepada anjing. Karena itu pengelompokannya itu seolah-olah Allah itu sama sucinya dengan dengan anjing itu. Anjing yang dianggap najis tetap dianggap najis, dan karena itu daging yang khusus dipersembahkan kepada Tuhan jangan juga diberikan kepada anjing, supaya tidak ada kenajisan di situ. Lalu juga dikatakan bahwa barang yang berharga seperti mutiara itu jangan diberikan kepada babi. Babi juga itu dalam dunia Yahudi itu adalah binatang najis Karena itu segala sesuatu yang berharga itu harus disendirikan, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Dengan demikian melalui ayat ini Yesus mau mengajak kita semua bahwa segala sesuatu itu harus ditempatkan secara tepat menurut tujuan dan juga menurut tempatnya itu, sehingga tidak ada kekacauan antara yang bagus, antara yang baik, antara yang kudus dengan yang tidak kudus itu mesti dipisahkan. Karena kalau dicampur adukan itu susah untuk kita tempatkan mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Lalu aspek yang kedua, orang menyebut ayat ini sebagai semacam ayat kunci ayat emas peraturan emas, aturan emas Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Akhirnya ini prinsip kehidupan. Kalau kita mau dicintai, maka mencintai orang lain. Kalau kita mau dihormati, menghormati orang lain. Pokoknya segala sesuatu itu dilakukan bertitik tolak dari apa yang kita mau. Segala sesuatu yang baik untuk kita harus juga menjadi baik untuk orang lain. Karena tidak mungkinlah kita mengharapkan kebaikan dari orang lain sementara kita menaburkan benih yang tidak baik untuk orang lain.
Jadi ini prinsip kehidupan, dan saya kira sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, prinsip ini berlaku untuk kita semua. Prinsip emas orang bilang itu, disebut sebagai peraturan emas gitu. Karena ada unsur timbal baliknya. Kalau mau dikasih, maka mengasihi orang lain gitu. Jadi sederhana saja sebetulnya. Karena itu di dalam dunia ini, kalau kita mau hidup baik itu prinsipnya seperti itu saja. Ya. Mungkin dalam konteks yang lebih kecil itu, ya kalau tegur sapa, menyapa dan lain sebagainya dalam kehidupan itu biasa saja. Kalau kita menyapa orang lain pasti menyapa kita juga dan lain sebagainya. Atau kalau kita mau dihargai, orang lain juga akan menghargai kita. Jadi prinsipnya seperti itu. Memang mungkin kita akan berpikir seolah-olah prinsip ini ada prinsip unsur do ut des-nya. Saya beri supaya orang lain beri. Oh tidak dalam konteks itu. Jadi kalau mau kehidupan baik itu caranya seperti itu. Ya. Lalu aspek yang ketiga yang Yesus bilang, kalau mau mendapatkan keselamatan itu jalannya itu sesak. Jalannya itu sempit. Orang butuh perjuangan untuk bisa mencapai kehidupan itu, untuk mencapai keselamatan itu. Sementara jalan yang lebar, jalan yang luas itu semua orang suka gitu. Dan orang di ujung perjalanan itu ada kesulitan. Di ujung perjalanan itu ada neraka. Saya kira ini juga prinsip yang baik gitu. Ya, dalam kehidupan ini memang untuk mengalami keselamatan itu harus seperti Yesus itu, ya, berkorban. Mati untuk yang lain. Ya, prinsip Kristiani, prinsip Katolik juga seperti itu. Sempit jalan ini. Hanya orang yang hidupnya berkualitas, hanya orang yang hidupnya bermutu bisa menempuh melalui jalan yang sempit itu. Ya. Karena di ujung perjuangan itu ada surga. Di ujung perjuangan itu ada kebahagiaan. Di ujung perjuangan itu ada kehidupan, ada kebahagiaan kekal. Karena itu kalau mau mengalami kebahagiaan itu, ikuti jalan yang sempit itu, sesak itu, dengan hidup yang pantas seperti Kristus, bisa mencintai orang lain, bisa berkorban untuk orang lain, dan akhirnya mengalami keselamatan itu. Ya, lalu juga ada tawaran lain. Ini kan soal pilihan juga. Ya. Kalau kita ditawarkan jalan hak seperti itu, lalu ada yang mudah, ya, jalannya itu lebar. Orang bisa menikmati apa saja dalam kehidupan ini. Orang bisa menghayati hidup konsumerisme, hedonisme, ya. Orang mencari budaya nikmat itu, bisa memiliki segala-galanya dan lain sebagainya. Lalu tidak memperhatikan orang lain. Ya, ini memanglah jalannya lebar ini. Tapi di ujung jalan yang lebar ini ada jalan yang sempit, yaitu neraka gitu. Ya, kalau kita mau dalam kehidupan ini berusaha, berjuang, menerima salibnya dalam kehidupan ini seperti Kristus sendiri, mengalami kebahagiaan itu melalui jalan yang sempit tadi itu. Ya, dengan macam-macam cara, dengan berdoa, dengan memperhatikan orang lain, seperti sahabat-sahabat lapas ini, kita secara rutin memperhatikan mereka dengan bawa bekal kepada mereka dan lain sebagainya, supaya jalan mereka itu bisa jalan sempit itu bisa mereka lalui. Ya, kalau kita tidak beri bantuan juga, biar jalannya sempit itu, kalau tidak ada campur tangan sama sekali, juga tidak akan bisa dilalui. Ya, bisa dilalui dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, atau kita berdoa seperti ini untuk mereka yang di lapas ini, supaya mereka juga mengalami sapaan Tuhan, mengalami firman Tuhan melalui misa live streaming yang kita lakukan, atau yang selama ini kita rekam renungan, pujian lalu dikirimkan ke lapas. Ini upaya supaya mereka juga jangan merasa tinggal di lapas itu begitu sempit, begitu sesak jalannya sehingga tidak bisa bernapas. Apalagi dengan Covid seperti ini, lebih sesak lagi. Ya. Tetapi dengan belajar pada Yesus Kristus melalui jalan yang sempit itu, dia sudah berhasil melalui jalan yang sempit itu dan mengalami keselamatan. Maka kita semua yang mengambil bagian dalam cara Yesus ini juga akan mengalami kebahagiaan itu. Tapi itu tadi perlu perjuangan, berbuat baik kepada sesama, memperhatikan orang lain yang berkebutuhan. Sedangkan jalan yang lebar tadi itu, ya boleh kita menikmati apa saja di dunia ini. Ya, segala sesuatu di dunia ini tersedia. Ya. Ya, kalau kita tidak bijak untuk mensiasatinya, maka kita akan mengalami kesulitan.
Maka dikatakan dalam Injil tadi, orang yang menempuh jalan yang sempit, setia melakukannya, dia akan mengalami kehidupan itu sendiri. Sedangkan orang yang tidak menghayatinya, hanya mau mengejar jalan yang lebar tadi itu, jalan hormix, tapi di ujung perjalanan itu ada kebinasaan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui Injil hari ini, kita semua dibantu, diberi pencerahan oleh Allah sendiri, agar kita mampu menghayati hidup kita secara bijak. Semoga apa yang dikatakan dalam Injil hari ini kita jadikan sebagai kaidah, sebagai pedoman yang membantu kita supaya hubungan kita dengan sesama semakin pantas, dan dengan demikian juga hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin lebih baik, dan kita akan mengalami keselamatan dari Allah sendiri. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita melalui doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami hamba-hamba-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan Dikau. Kami juga mempunyai harapan untuk kami sampaikan kepadamu. Kiranya kemurahan dan belas kasihan-Mu senantiasa mendengarkan permohonan-permohonan kami berikut ini. Saya persilahkan. Puji syukur kami haturkan atas terlaksananya misa syukur dari Komisi Sahabat Lapas Keuskupan Bogor bersama dengan para warga lapas binaan. Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kekuatan, tuntunan, sehingga pada kedepannya nanti kami para pengurus sahabat lapas lebih mampu meningkatkan karya-karya kami untuk melayani para saudara-saudara kami yang berada di lapas dan menghadirkan kasih-Mu kepada mereka, sehingga kami bersama-sama mereka berjalan dalam penggembalaanmu untuk menemukan jalan keselamatan yang abadi. Karena itu kasih yang diajarkan oleh Kristus dan kasih yang telah kami terima atas kasih kemurahan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kekal dan kuasa, kami berdoa untuk seluruh warga binaan dimanapun mereka berada. Semoga Engkau senantiasa memberikan pendampingan dan penyertaan dalam menjalani hari-harinya di rutan dan di lapas, serta senantiasa menyertakan Tuhan dalam proses pembinaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah karunia penyembuhan bagi mereka yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, baik secara fisik maupun psikis. Semoga mujizat-Mu bisa dirasakan sehingga mereka memperoleh kekuatan iman dan penghiburan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang saat ini hadir dalam perayaan Ekaristi atau pembinaan rohani pada hari ini, semoga kasih-Mu senantiasa memancar dalam seluruh hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk mewartakan kasih-Mu sekecil apapun dimanapun kami berada sebagai persembahan yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa dan harapan kami. Semoga Engkau menjadikannya persembahan yang berkenan bagi-Mu demi Kristus pengantara kami. Allah Bapa, sungguh besar kasih
bisa Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Persembahan hati, Allah sanggup balas kasih, membalasku. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Didik diriku, Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber harapan, semoga umat-Mu Kau lipat gandakan bagaikan pasir di pesisir. Semoga Kau himpun dari mana-mana seperti gandum dan buah anggur yang kini berupa roti dan anggur ini, serta kami unjukkan sebagai lambang pengharapan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami warga binaan. Semoga selama masa COVID ini Engkau membebaskan mereka dari penderitaan COVID ini, agar mereka dapat menjalani hari-hari hidupnya di lapas dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga mereka, anak istri mereka. Semoga Engkau juga membebaskan mereka dari gangguan sakit dan penyakit, terutama dari COVID-19 ini, agar mereka juga senantiasa sehat untuk mencari sesuatu untuk kehidupan keluarga mereka, tapi juga membantu keluarganya yang ada di lapas. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama Santo Paulus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu
kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menerima sabda Injil serta anugerah tubuh darah Putramu. Semoga kami selalu kecukupan, jangan sampai kehausan ataupun kelaparan, dan semoga kami dapat membagikan kepada sesama dari anugerah-Mu yang berlimpah. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi untuk melayani kita, saudara-saudari, Bapak Ibu warga binaan di lapas. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas KOR, pemazmur, organis, dan lektor-lektris yang telah membantu kami dalam menyukseskan perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim broadcasting dari Komsos Paroki Santo Paulus yang telah bersedia memfasilitasi sehingga perayaan Ekaristi pertama secara live streaming bagi warga binaan di lapas ini bisa dilaksanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Sahabat Lapas yang sempat hadir di dalam gereja ini maupun yang berada di rumah. Terima kasih untuk kerjasama dan partisipasinya sehingga perayaan Ekaristi
untuk melayani saudara-saudari kita warga binaan di lapas ini bisa kita selenggarakan pada hari ini. Terima kasih juga kepada warga binaan lapas, warga binaan yang selama kurang lebih 2 tahun ini tidak mendapat pelayanan misa seperti ini. Memang COVID ini membuat kita menjadi seperti ini, tetapi pelayanan-pelayanan dalam bentuk lain selama masa COVID ini telah diberikan kepada saudara-saudari. Semoga rekaman, renungan dan juga puja-pujian yang dikirim ke sana dapat membantu saudara-saudari warga binaan untuk menghayati kehidupan saudara-saudari di lapas dengan baik. Dan akhirnya kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, kesehatan kita senantiasa diberkati dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.